getanya menyonapeng pegat rumah pegat juki yang penting bak lampu dro kiban urang samping hana peduli. Itanya napeng tanya pelara lima pelara laju walaupun pilihan peduk dalam podro wura mikat bak pagi orang lain hana masalah. Olehnya lima ho yang ipo-ipo ke dia. Kewajiban kepada tetangga itu disimpulkan dalam 4 hal. Tanya nak kewajiban ngajit ke urun jeroh. Harus mampu kita memberikan kepada orang di sekitar kita itu dalam 4 sisi yang merupakan 4 prinsip. Ya. Yang ini yang perlu. Bahkan kerjanya penting karena menang dikatanya dengan semakin berkembangnya kehidupan individual yang sudah berdampak ke kampung-kampung, tidak hanya di kota, maka hal ini perlu kita perhatikan kembali. Makna individual getanya menyonapeng pegat rumah pegat juki yang penting bak lampu dro kiban urang samping hana peduli. Itanya napeng tanya pelara lima pelara laju walaupun pilihan peduk dalam podro wura mikat bak pagi orang lain hana masalah. Olehnya lima ho yang ipo-ipo ke dia hana masalah. Olehnya yang penting dikatanya bak dro temangan ho yang ilai ia god kali aja ke dia. Jadi itu gejala hari ini menyajaman hana karena rumah teater sabah. Teater tanah sabah rumah. Dia tidak ada orangnya mesambung bintih rumah. Ini kampung Pimenang. Walaupun antara getanya dengan anak, antara getanya dengan cudat, antara getanya dengan adun, tetap itu tetangga. Hak tetangga, hak keluarga lagi, hak Islam tambah lagi. Tiga-tiga punya hak situ. Napa dasar yang harus getanya jaga? Menyesimpulkan dalam kitab Tarbiyul Aulad, yang pertama alla yalhiqa rajulun bijarihi azza. Jangan sekali-kali seseorang itu memberikan atau memperlihatkan atau membuat efek kepada tetangganya itu yang membuat mereka tersakiti, membuat mereka tersinggung, membuat mereka merasa tidak merasa aman. Ini tugas pertama. Tugas katanya fikir ke orang lain supaya yang pun mantan tapubut baik tersinggung perasaan ganyan, baik meilanya ganyan. Jangan menyakiti perasaannya, jangan menyakiti daripada segala hartanya. Jangan sampai untuk berbuat kepada orang tetangga itu yang membuat dia itu menjadi orang yang terhina. Kalau demikian, apa saja yang membuat orang tersakiti? Banyak. Yang pertama, kita berbuat dosa. Tamu cewek dengan anak tetangga yang tersakiti itu cukup sakit. Nyata bukan ayam cewek tacu harta urang kabineh rumah itu lebih sakit daripada tidak pancuri ia cemucu aku dia ulang tahun. Anak tak bengah dewa tapi menyadar katanya bina rumah pancuri nya orang lain je buka rauh hitam orang lain ia cemucu menyona dalam kampung. Karena yang ke tetangga suara kita sampai ke mana itu bisa didengar di saat kita dempik agak besar itu enan tetangga wi unun kiri dan kanan menyoba perumahan-perumahan seperti di Timur Tengah itu mereka itu yang disebut tetangga ada sebuah perumahan banyak kemudian dalam perumahan itu dilihat kiri dan kanan paling kurang ada 40 rumah berpuluh uwiap, berpuluh unun, berpuluh uke, berpuluh likut yang akan tetangga. Ya. Kenapa kan? Nyan masalah je, menyajino beralam kan le berpuluh jino menyebab komplek. Tapi gak rumah melihat itu mantan terganggu. Hanya tina marcon itu malam raya nyan kan orang berpuluh baru rumah dengar. Hina itu bertuh kedih na di tengah kilau ke. Yang terkejut kan orang yang nahinan mantang mantap banyak terkejut. Apalagi yang raya tu yang 3 berpuluh ribu 3 bertuh berpuluh ribu
tapi anak penting bak dengar tu nyan tak gaji. Anak yang lain tanpa dia anak banyak menyona di rumah habis tu kerja. Itu menyakiti. Sehingga dikatakan seorang yang mencuri milik tetangga itu masih lebih baik bagi dia itu adalah 10 kali lipat dia mencuri lain, maka digandakan dosanya sampai 10 kali kalau dia mencuri milik tetangga. Karena sangat-sangat tersakiti. Menyau orang lain cemecu, menu ada taubat di orang lain pih mudah. Menyau ada tetangganya habis-habis bagi fikir. Sakit hati karena diurut tekalan orangnya. Diurut trauma orang melihatnya. Kemudian kita memakinya dengan bermacam kata kasar, menyakiti perasaan. Fitnah, menyakiti saudara. Mengotori tempat orang, menyakiti. Ramyul ausah, taglawa kodor-kodoran kenan, atau tatet bro-bro tapi tampo kenan, ataupun tapi ia kenan good macam-macam. Itu semuanya menyakiti, dan banyak sekali yang bisa menyakiti. Ya, di saat orang istirahat popoh 10 malam, na rumah tu 5 meter ke dia atau 10 meter dengan rumah tetangga, ditanya dengan pasang keramik, hantip malam, hantip pura tamah malam, pukul 12 malam mentang tu gerenda, tu gerenda. Ide radin anu mi tengun, anu banyak yang kaikli, tanpa item tengah jaga anak-anak gap dengan ditanya yang penting malamnya begadang mentang tu dia abdo mi rebuh ana masalah tengah malam, pasang aju tanpa bengok. Anak tinggal tu keramiknya yang tu gerenda hotroipo. Itu terganggu, menyakiti. Nah, walaupun baru mau tu. Begitu juga yang menyangkut dengan menyotot tak rumah. Boleh lihat baje. Kita nyu menyokon pos 11 malam ya peh palai ataupun ya peh labang aja. Tam iga berada tengah istirahat. Nah, itu adalah terganggu. Tapua Honda hana normal tu karaya karena kenepot kata blong, itu juga menyakiti orang lain. Suara bising, pemakian, ucapan kotor, mengotori orang lain dan segala macam, maka ini semuanya menyakiti. Hendaklah kita jaga. Jadi wate taile ia tauhoile ianya. Olehnya ianya kiban be. Yang kerja sebenarnya bak jaga tetangganya tu bak pajuh bawah jering be jaga. Ya. Dia tak tahu pajuh bawah jering tak tahu katanya be bawah jering hai po. Ya, dia orang radeh hana galak ke bawah jering mudah ke wate ke combe. Ha habis termasuk yang kerja bak jaga tetangga bawah jering menyahana tak pelemah, menyahana tak jauh ke tetangga enai pajuh be bawah jering nyan payah je pajuh inan. Payah gerak up gede lampu nak ke payah minta plastik gerak plastik baik tebik baik ke. Ya. Ni tanya tu bau tajak jemaah lah nak gerak up minum mantap bau masjid. Kon tetangga kat Minesa 2 mantap bau masjid mobil borin. Ya, bagi anak mek yang galak ke borin jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita mampu menjaga ayah miyahu mimman yuriduhu bisu'in. Seorang tetangga punya kewajiban untuk mengawasi dan menjaga terhadap orang-orang lain yang ada keinginan untuk membuat baik atau berbuat buruk, membuat kecelakaan, membuat tidak baik kepada tetangga kita. Nyuk-nyuk tetangga jemun. Punya kewajiban bahawa tetangga kita jaga daripada niat jahat siapa saja yang ingin untuk melakukannya. Makanya menyajam na urang mewawat hana jelah ngan Honda gejaknya yang kita kau tu. Yang kali agoi kita yang puan popular kena baru mau yang tak bedong. Yang kai balik lah, yang bunuh kamu liwat lah. Yang kejut diketanya menyajamun pantang jak menyahana muhau tataran, menyahana temannya. Jak jungi hana mupat jak aju. Itu akan menjadi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar yang wajib untuk ditegur, yang wajib untuk diusut, yang wajib untuk dijaga. Itu
cara dalam Islam. Yang kerja menyajamun, orang menyaita melitidra orang pancuri lah kampung, itu mempeluang. Karena dia ingin berbuat jahat. Orangnya kadang-kadang tanyahan. Kata nyen pu pandai tahu urusan orang jak baru mau nyan bamenan dia. Pada dia kai peluang anak gap. Pas lepas katanya ian alik mubur je. Karena kita tidak mau nanya, tidak mau negur lagi. Ni orang katanya mau menegur bila tidak jelas ada orang yang mutar-mutar kepada tabah lingkungan. Kita mau ngomong jak ke dia. Tuan jak humpa tahu roh. Udah jak bodoh tu. Nanti baru ketahu. Islam diwajibkan kepada kita untuk menjaga dari orang-orang, menjaga tetangga dari orang-orang yang ingin untuk berbuat jahat kepadanya. Dasarnya tetap pada hadis Nabi yang sangat umum. Al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhi kana fi hajatihi, kana Allah fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah bersaudara terhadap muslim lain. Jangan kamu menganiayanya, jangan kamu untuk menyia-nyiakannya, jangan kamu untuk tak mempedulikannya. Siapa yang ada di dalam kebutuhan saudaranya, maka dia Allah nanti selalu memenuhi dalam kebutuhannya. Kitanya tak pertimbang orang lain, tak bantu orang lain, Allah bantu kitanya. Kitanya tak jaga anak yatim orang lain, dia kerja yatim anak kitanya, baik tak harap orang lain yang tak bantunya yang bantu, tapi Allah akan membantu nanti kepada hati orang lain untuk dijaga anak yatim kita. Getanya tak bantu orang lain dibantu getanya kan orang lainnya. Maka nyan pakan karena janji Allah, si barang kasa ada di dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah selalu memberikannya di dalam kebutuhannya. Allah penuhi. Kemudian siapa yang membebaskan orang lain daripada satu kesempitan, Allah bebaskan dia dari bermacam-macam kesempitan pada hari kiamat nanti. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya nanti di yaumul kiamat. Gak sekarang. Tak tutup aib orang lain, sesuatu yang aib otomatis perbuatan itu tidak baik. Perbuatannya itu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang hancur dalam agama. Maka kalau kita lihat dalam kitab Al-Adabun Nabawi, sesuatu kejelekan yang ada pada orang lain, yang pertama yang diminta supaya tegur, dan apabila mampu kita tegur dan ia meninggalkan perbuatan jelek dan tidak melakukan kembali, maka jangan sampaikan jeleknya ia itu, aibnya itu kepada orang lain. Sidra orang tak temeng itu mecuwa, tapi dengan tak temeng dikatanya tak nasihat, ia sadar dan tinggalkan, tidak akan mencuri lagi dan ia bertaubat, maka dia sebagai seorang pencuri tak perlu untuk diteruskan dan dipamerkan kepada orang banyak. Hanya baik apa ibat Facebook, baik pegat bawi bawi a, kenapa kan kai cemecu ya pulang ada gam taubat meno tip and katanya kalau dia mau untuk bertaubat di tangan kita. Ya. Tabam kali taubat tabam pegat ada daya pegah ba umum pihana tokoh jaro haji leno. Ya, walaupun itu hudud ya pulang tapi ji sadar taubat, selesai masalah. Tapi menyertanya pegangan di taubat, tetap lagi set, besok akan mengulangi lagi kerja jeleknya itu, sampaikan saja kepada orang yang ia itu adalah penegak hukum.
supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Han tanggup tatup dikatanya untuk tak buat ia sadar dan taubat, sampaikan kepada aparat hukum. Kalau di kampung pegah bageci, ia selesaikan secara adat. Nan pi menurut dikatanya hampa ubena hukum atai dia tak pegah uranyo tajuk tengok ada lagi tak dalam. Maka setelah itu cari siapa yang paling tepat untuk menasihatinya. Sampai pada orang itu aja. Itu pun tidak ada. Kalau demikian enggak ada, baru publikasi kepada orang supaya sekampung tahu dia itu bukan orang baik-baik. Begitu pun oleh publik jih pancuri, sehingga semuanya akan mencibirkan dia dan akan menyingkirkan dia, dan bila perlu dia supaya sadar dengan itu. Menyokong sadar ke perlu. Ya. Apakah dia mau untuk sadar atau mau lari, terserah, yang penting penyakit itu hilang. Itu tujuannya. Jadi proses sesuatu aib orang lain, perbuatan jelek, perbuatan buruk itu tidak begitu tahu untuk dipamerkan, tidak boleh. Perintah Rasul, siapa yang mau menutupi aib orang, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Gepetup dah Allah aib katanya, buat buruk katanya, getup dah Allah. Sama dengan menyatulus dan tapi kesadaran orang buat-buatnya hanagar ada katanya di ke Allah hantu atanya kesampuh dan geberi taubat katanya padu. Itu yang kedua. Bantu dia, jaga dia daripada siapa saja yang ada niat baik kepada dirinya. Kemudian ada sebuah kejadian dalam sebuah hadis, seorang laki-laki mengadu kepada Rasul karena perilaku tetangganya yang jahat. Orang rabine rumah ganyan beruakai, gesakiti terus menerus terhadap apa yang ada, baik kepada dirinya maupun keluarganya, hartanya dan rumahnya. Baik yang sifatnya itu dengan kata-kata kotor maupun perbuatannya yang sifatnya adalah untuk mengganggu dengan suara yang gede maupun dengan mengotori rumahnya. Waktu gelapor bak Nabi, gekeun Nabi, izhab fasbir, pulang dan kamu bersabar. Kemudian setelah pulang masih seperti itu daripada tetangganya, Nabi hanaga tetangga. Itanya biasa ji menyona orang yang lapor lagi nyan, menyo kitanya utang kuguci dan ku imum, tahu tetangga. Hai baik lagi nyan pun tak apa gad ini, nyupai atau pedamai je baga-baga. Nabi tidak. Rasul tidak memanggil tetangga yang jahat. Karena mengapa? Apakah betul-betul jahat dia atau tidak? Yang diganggu apakah betul-betul baik atau tidak? Ya. Hingga kata Nabi, pulanglah dan kamu bersabar. 2 hari kemudian laki-laki itu balik lagi. Ya Rasulullah, hai tetapai Rasulullah, dia tetap mengganggu saya dan ia itu semakin menjadi-jadi yang membuat saya tak nyaman dan bahkan diganggu tidak pada saya, termasuk keluarga saya. Kata Nabi, izhab fasbir, pulang bersabarlah. Kedua sabarlah. Barangkali kalau kita ingin melaporkannya menyonyan tingkat ya, peramnya dikatanya tuan fikir menang bedah sidra tetangga ya lapor bara kagetia 5 dalam pohlon olehnya 5 lon kabe getia piganyan olehnya malok lon kapatah kaki bukanyan olehnya getenak lon kiki yang mohon kibanyo pagi yang tolong depan sehat tak mana ada nyan menyahana ke depan pagi dia pengen tu ya berjagakan dia kecil ataupun dia kuimum kaji jiwa si tabah je lecak awak je yang kau takut dikatanya kecil pengen. Sahabat tak marah kepada Rasul. Di saat Rasul suruh pulang sabar, pulang dia sabar lagi. Di saat tak sanggup sabar, ia balik lagi pada Nabi yang ketiga kali. Sekarang balik, begitu balik dia sampaikan lagi, ya Rasulullah, tak sanggup sabar ya Rasulullah. Dia semakin menjadi tetap mengganggu saya. Dia menyakiti saya, keluarga saya dan anak-anak saya. Bahkan mengotori dan seenaknya dia berbagai kotoran dia lemparkan ke rumah saya. Sekarang begini.
pulang, kemudian ambil semua barang-barang kamu, keluarkan dan taruh di pinggir jalan. Putebit lemari, putebit baju, putebit engkut, putebit berah, putebit tepung, putebit dapur, dumpu-dumpu putebit tamon kabinnya jalan. Ya, enggak tanya, enggak berani nanya. Sahabat kemudian nanya, ya Rasulullah, dia ada putebitnya, hukumnya lu mentoh hana hukum me. Hana seuh taput lagi perintah Nabi suruh putebit gua putebit. Nabi hana kerja, hana geuy perintah kau. Tebit barang-barang mandungkai teman. Dia memang diketahui orang itu orang baik di kampung itu. Orang yang tengah mana kun kegap ganyan lagi biasa orang baik. Begitu barang-barangnya sudah bertumpuk di pinggir jalan, ada ngan perumah dua di samping mendum dua enan. Lagi urang preh motor. Padahal nak jalan pindah, orang pindah dua. Orang-orang lewat di situ semua nanya, ada apa saudaraku? Mengapa kalian sudah kumpul barang-barang ke pinggir jalan semuanya? Aku tak sanggup lagi sabar terhadap tetanggaku yang selalu untuk memaki-maki saya, yang selalu untuk menyakiti saya, yang selalu berbuat buruk pada saya. Tapi saya tak pernah menjawab apapun dan tak pernah untuk membalasnya. Maka kata Nabi, disuruh aku untuk keluarkan barang-barangku semuanya, karena enggak tahan aku di rumah. Maka biarlah karena Nabi giu peduk ini, terserah Nabi lah ku peduk ini. Oh begitu nah, bengehlah urung-urung ubay atuk kamu tamu ni nak madu. Ramai-ramai karena diketahui orang yang keluarkan barang itu adalah orang baik, orang jujur, orang tak suka berkelahi, enggak menyakiti orang lain. Semua orang yang lewat yang ada di sekitar di kampung itu marah kepada tetangganya yang selalu menyakitinya. Maka dimaki oleh mereka sampai mereka mengatakan itu dia itu orang yang kena laknat. Lagi urung demonstrasi miopoleh rumah-rumah di tetet inan. Kurang ajak begini begitu. Akhirnya karena semua orang memponis dia orang buruk, orang jahat, orang enggak setia, orang enggak mau menjaga orang lain, orang enggak pakai perasaan terhadap orang tetangga, akhirnya dia merasa tersingkir dalam masyarakat. Akhirnya dia datanglah minta maaf kepada tetangganya tadi. Saudaraku, bawalah barang-barangmu ke rumah semuanya. Mudah-mudahan mulai hari ini kau tak dapat lagi daripada aku terhadap apa yang kamu rasakan selama ini untuk menyakitimu. Maaf selama ini apa yang telah kulakukan. Nyan ban rupanya, godlah orang yang baik-baik, rukunlah tetangga itu dua-dua. Ini salah satu cara menunjukkan bahwa kalau kita memang orang baik, di saat disakiti orang lain dan kita mau bersabar, dan akhirnya diketahui oleh orang bahwa kita orang yang sabar dan tetangga kita yang selalu untuk membuat kita tak nyaman, maka yang tidak baik itu akan divonis dan akan dicerca, bahkan akan disingkirkan oleh publik atau oleh masyarakat yang ada. Tapi menyodra tepihan apa? Tadu 3 krek baji 2 krek bagi tanya. Orangnya jitiak bro kena lampau tanya tinggal tak gelawak manok la lampau je tanya. Pokoknya tak boleh mutulak kita. Nyan tantu mau belangan tengah 20. Nah yang gat mandua ada jak bagi tanya kiban yang kan pedebik ke barang-barang entun le tak tegak kita nak pone tu mah kana kabebahan dengan tenak idon piti ko duga ni tu mana ne pegah bro iti badron manok don pi kedai lampau gok tu pun radih rano saban. Nabi tak pernah untuk datang untuk menyidangkan membuat mereka itu rukun. Tapi yang sidang adalah publik. Yang menentukan di lingkungan itu siapa orang baik, siapa orang buruk, siapa orang jahat. Yang menentukan publik artinya orang yang ada tetangga-tetangga dalam lingkungan itu. Yang kerja dia tanya ku imam payah program menang tiga kau. Nya letak laporan urang melau urang pakai kabinet rumah kan. Ji begot lagi nyang tiga. So yang begot akan untuk jadi menyak tak pumat jaro tu pun memang belasah ha antai wate gaduh tak timang urang pakai.
Masalah mana payah meu melazah, masalah ana meu melazah, dan itulah yang harus bagaimana kita jaga. Kalau kita baik, orang jelek mengakui kita baik. Orang ramai akan membela kebaikan. Tapi kalau kita tidak baik, orang lain juga tidak baik, sama-sama tidak baik, maka akibatnya masing-masing jalan sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, ayyu'amilahu bi ihsan. Tugas kita berikan yang terbaik, bantu menanggung segala sesuatu yang kebaikan kepada mereka. Kalau mereka butuh bantuan, bantu. Kalau mereka butuh perlindungan, lindungi. Kalau dia itu kaya, maka jaga hartanya, ya. Karena dalam sebuah hadis diceritakan bahwa seorang tetangga yang fakir ada sangkut pautnya dengan tetangga yang kaya. Kapan? Yaumal qiyamah. Orang tu orang kaya dengan orang gasin menyotot rumah sabab lingkungan nyon na sangkut paut. Orang kaya na sangkut ba orang gasin na sangkut ba orang kaya. Hingga jikun watanya, ya Rab, wahai Tuhanku, cinitanya tiad ba orang kayanya. Buat sebab ijih jikunci pintu kelun. Ya. 5 manani ma'rufu. Apa yang membuat dia untuk tidak boleh aku berbuat baik kepadanya, dan apa yang menyebabkan ia mengunci pintu dariku. Buat sebab cintanya Allah Maha jawab orangnya, makanya nak masalah ya Rasulullah. Mentang-mentang lun gasin kan ku yang melakai, kan punya hak ilmu ku bantu kannya. Menurut gasin ku belum tentu dia yang kaya. Yang kejut tu ba masalah bak pegat rumah, pegat pagar. Hukum haram menyohan lelaki izin bak tetangga, menyo akibat pagar getanya han jitamang udara dalam rumah tetangga. Memangnya memang tanah rawat tu, peng rawat tu. Tak pegat-pegat banyak, gak bina radik je rumah tetangga sehingga han ada itamang angin le. Pula han ada itamang mentangan han ada pertama. Dia adalah menjadi dilarang dalam agama, ya. Apabila dia minta bantu, bantu dia. Apabila dia minta berhutang, hutang dia. Bantu berteglake bantuan, ya. Namun tugas yang keempat yang paling berat, itulah yang paling berat. Seorang tetangga wajib untuk menanggung dan merasakan dengan bijak dan menanggung dengan lembah lembut terhadap apa saja yang menyakiti yang dibuat oleh tetangga. Tanya tak pegat berbaik kepada dia, tapi dia tak pernah tahu diri berbuat sesuatu yang membuat kita terganggu, dan wajib tanggung. Ayyu'amilahu ayyuqabila jifa'ahu, sanggup menerima dan bersabar atas segala apa saja yang dilakukan yang membuat kita menjadi teraniaya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sahal bin Abdullah. Ia bertetangga dengan seorang kafir zimmi. Yang kafir itu beragama Majusi. Di kafirnya cukup raya rumahnya. Sahalnya rumah ubud miyup, rak bine rumahnya karena porto rumah musambung. Tiap hari, ya, Sahal menampung. Tiap hari si Zimmi tadi meludah air liurnya, bahkan geneh kepada rajenela red lam rumah Sahal. Ya. Memang urung putus tak Sahal. Geneh ia babah sehingga Sahal menampung air itu semuanya. Jo ember BO peduk enak. Dalam rumah ke? Kalau lampu ada ludah ia babah ini dalam rumah Sahal.
Dari puduk kena dia bebe docak nang lawan Musa. Sehingga Sahal tak pernah bicara sama orang lain. Apakah dia tahu atau tidak, wallahu alam, si Majusi tersebut. Ini sudah berlaku dan berjalan sangat lama. Akhirnya saat Sahal dalam keadaan sakit berat, baik je ke rumah ke orang lain, maka saat itulah tetangganya diundang, dipesan pada orang supaya mau masuk ke rumahnya. Waktu Sahal sakit berat dan genyan kadap, memang berasakan memang ini adalah masa terakhir untuk dia, nampaknya harus untuk meninggalkan dunia fana ini supaya tidak menjadi fitnah kepada orang-orang nanti. Saat itulah dia pesan pada orang lain yang mengunjunginya agar tetangganya si Majusi itu bila mau masuk ke rumahnya. Sehingga saat itu masuklah si Majusi itu, Yahudi tersebut. Masuklah kamu ke rumah itu, kata tetangga yang lain, dan kamu perhatikan apa yang terjadi di dalam rumah Sahal tersebut, dan lihatlah tampungan air itu. Begitu dia masuk, dia lihat ada tampungan air liur, genehe macam-macam yang sudah dia ludah, sudah puluhan tahun masih dikumpul, tidak dibuang. Kayak petapa dina nata bengah gecok tepat dia kena. Kemudian dia tanya kepada Sahal di Yahudi itu, apa ini ya Sahal? Ini kotoran yang jatuh dari rumah kamu tiap hari sejak dulu sampai sekarang. Nyo yang kakutamon nyo lain ber kapeno nyo kekotoran yang retabe lang rumah don tiap bengah dari rumah kah. Seandainya aku bukan takut dan jadi fitnah, andai kata aku meninggal nanti, maka aku tidak akan mengatakan ini kepadamu. Maka sejak saat itu si Majusi tersebut ia mengucap 2 kalimah syahadah dan masuk Islam, dan ia juga saat itu minta maaf sebesar-besarnya kepada Syekh Sahal. Dan saat itulah ia sadar betapa mulianya dia, dan ia tak pernah tahu bahwa apa yang dilakukan itu sampai segitu ditampungnya. Nah biasa lagi kita nyawa terlewat, udah lagi babah kena miamam nyona ke maaf pedih aku. Jadi begitulah dalam menjaga perasaan tetangga. Itu bukan seorang muslim, dia Majusi, seorang yang beragama Majusi, dijaga oleh Sahal sampai sebegitu. Tapi dengan berkat itu lunak hati si Majusi tersebut. Apakah mula-mulanya dia tahu bahwa dia itu adalah meludah air liurnya ke rumah Sahal itu, ataupun ia tidak pernah tahu atau tidak pernah sadar, atau kadang sekali biasa laginya, alah bisa karena biasa. Maka akhlak yang seperti ini dituntut. Akhirnya orang mengakui dia orang baik. Yahudi mengakui, si Majusi tersebut mengakui Sahal orang baik. Kalau demikian, cerminan daripada kebaikan Islam, mereka sampai masuk Islam. Mam yang ditanya kibat, paling god ditanya paling tekun ai. Baik le tengah ber kajian orangnya ke pemah menyo tengah lah apalagi kah kafe nyo ingat ber. Menyo lagi nyan pasti tanya paling-paling dia dapat menyo enat plot dapat tutu tapre pajai tubir la muka taruah kan. Etnan ni katanya tataba. Ya.
Menyo aku pegah kena sabe kalau dah. Tamat bataku baca taruh depan muka ya ia ibabah paling-paling kalau ganya tanya. Soal tidak seperti itu. Jadi tinggi sekali rasa sabar. Apakah kita seperti itu? Sesuai kondisi. Tapi yang paling kurang ada niat untuk bersabar atas segenap apa saja perilaku tetangga yang ia sadar mengganggu atau tidak. Kita harus bersabar. Kalaupun ingin untuk menegurnya, tegurlah dengan jalan baik-baik. Kalau kita tidak menyukai seperti itu, sampaikan dengan penuh bijaksana dan penuh dengan lembah lembut. Jangan, barangkali dia tak pernah sengaja, barangkali dia tak pernah menyadari bahwa itu terganggu. Kalau kita tegur dia dengan kata kasar, itu biasanya rasa ego orang akan tampil dan nilai sabarnya tidak ada. Udahnya nak tingan ke minta jiro lagi bunuh gepeh labang tina poti belas malam pas dia katanya tengah gak tengut tu anak tu tengut gara-gara agak nyampe labang terkejut bedah tajau baje-baje tu dah debit hai pun hantai buruk anak tu pergi tengah malam gak dopeh labang dah ini ya padahal agaknya anak sadar katanya tapi tengku gimana caranya tak mengganggu baca no minta tengok tapek je mungkin habis ni takkan kata tempang tum dekat itu cuba le ya ai pu berat buat tengah malam pu hana orang tengok ya tengah kapeh tamu kat bini ulai ada habis jaga kita tu. Jadi penyelesaian bahasa itu bukan bahasa bersahabat, bahasa misal musuh minta lawan memang tak pegah betul yang kita pegang, cara pegahnya tidak bijaksana. Yang ketiga pegang tabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyahan ada demang kata-kata yang baik dalam menegur dia lebih bagus. Iem lagi sahal iem. Satu saat dia akan sadar dan orang lain akan menyalahkan. Sabar seperti 3 orang sahabat yang 3 kali mengadu kepada Nabi. Akhirnya publik akan menentukan siapa yang baik dan siapa yang berbuat jahat. Akhirnya dia dihukum oleh hukum masyarakat di lingkungan. Inilah beberapa hal barangkali semoga kita semakin kuat jiwa dalam rangka untuk menjaga kehidupan lingkungan, menjaga perasaan, baik bagah darah, baik bagah bengeh, baik sikapi sesuatu dengan jalan marah, apakah tetangga yang ada tempat kita duduk di rumah maupun tetangga dalam berkomunikasi. Tanya dalam komunikasi ramai tak tetangga yang tahu aja no. Oban tak buka kanang 20 boh utamong atangon. Yang puitai pegah segala macam, jangan sikapi dengan emosi, tapi sikapilah dengan jalan yang baik. Kalau memang tidak ditemukan kata-kata yang baik untuk ditanggapi ataupun dijawab, maka lebih bagus diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata-kata yang baik hendaklah dicari untuk diucapkan, atau kalau tidak ada, diam lebih bagus dan lebih selamat dan lebih mulia dari kita. Seperti apa dilakukan oleh Sahal tadi, dia diam. Seperti sabar yang dilakukan kepada sahabat yang pernah mengadu kepada Rasulullah. Kita walaupun tidak sanggup seperti sahabat laki-laki yang mengadu, tidak sanggup seperti Sahal, adalah kita nawai itu dalam hati untuk tingkat bersabar, untuk sanggup kita menanggungnya. Andai kata kita menegur, negurlah dengan baik. Baik kepada kawan di tempat kerja, kawan di tempat tinggal, kawan dalam bercanda berkomunikasi, maupun kepada kawan dalam mencari rezeki. Semoga Allah akan selalu menjaga kita dan menjadikan kita orang baik. Maka kalau kita menjadi orang baik yang diakui oleh orang lingkungan kita, mudah-mudahan jaminan Rasulullah itulah yang menjadi tiket kamu bisa untuk sampai ke syurga dengan mampu diucapkan orang kita orang baik.